Selamat pagi Bu Is. Selamat pagi Pak Manatar. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Oh, Bapak gimana? kabar saya pun baik Bu. Oke. Iya Bu, di sini saya mendengar Ibu besok mau melakukan praktik coaching ya Bu. Benar sekali Pak. Untuk besok saya berperan sebagai observer, kemudian Ibu sebagai coaching ya Bu. Nanti saya akan mengamati bagaimana jalan Ibu selama melakukan proses coaching itu Bu. Kemudian juga di sini ada beberapa yang mau saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama, nanti bahwa dalam proses coaching itu diharapkan nanti itu alurnya mengikuti alur tirta ya Bu. Baik Pak. Kemudian juga di sini juga saya mengharapkan Ibu juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot selama Ibu melakukan proses coaching, dan juga saya akan mengamati bagaimana nanti jawaban-jawaban yang dari coach yang disampaikan kepada Ibu. Kemudian juga saya mengharapkan nanti itu ada interaksi yang nyaman antara Ibu dengan juga coach. Kemudian juga Bu, di sini saya mau bertanya, sebenarnya itu apa yang mau dikembangkan selama proses coaching ini Bu? Baik Pak, dalam proses coaching yang akan saya lakukan nanti, saya akan mengembangkan kompetensi inti coaching itu sendiri Pak, di mana kompetensi itu yang pertama itu mendengar kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh si coaching tersebut. Kemudian Bu, itu dari yang 3 itu yang mau Iya. dikembangkan secara spesifik mau yang mana yang mau digali? Oke, baik Pak. Jadi kayaknya yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan itu yaitu Pak mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian untuk indikator ketercapaiannya itu Bu bagaimana Bu? Jadi Pak, ketercapaian yang ingin saya dapatkan ketika nanti proses coaching yaitu coachingnya tersebut dapat menemukan bagaimana solusi atas permasalahannya tersebut gitu Pak. Jadi coach tersebut dapat mengetahui langkah-langkah atau tindakan apa yang bisa diambil untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapinya. Oke, kalau begitu Bu, Ya. semogalah besok proses coachingnya berjalan dengan baik ya Bu. Ya, terima Selamat kasih Pak. siang. Siang Pak. Assalamualaikum Pak Kurnia. Waalaikumsalam Bu Is. Apa kabarnya Pak Kur? Baik Bu, alhamdulillah. Gimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak dan luar biasa Pak hari Wah, ini. mantap Bu. Oke, Pak Kurnia nih katanya ada nih yang mau dibicarakan. Iya Bu, ada yang mau saya bicarakan nih Bu kepada Iya. Ibu. Kira-kira mengenai apa nih Pak? Iya Bu, jadi saya melihat sih Bu di sekolah kan, guru-guru itu pembelajarannya konvensional Bu, konvensional. Jadi pembelajarannya itu tidak bervariasi Bu, tidak bervariatif lah gitu ya kan Bu. Iya. Jadi dengan tidak bervariatif itu tidak berkembang anak-anak Bu jadinya Bu, seperti itu Bu sih. Oke, berarti Bapak melihat guru-guru itu proses pembelajaran yang dilakukan belum ataupun masih kurang bervariatif ya. Betul, Oke, Bu. baik Pak. Jadi harapan Bapak ini apa nih setelah kita bincang-bincang ini nanti 15 sampai 20 menit ke depan? Iya Bu. Harapan saya sih Bu, jadi saya ingin mengetahui Bu lebih mendalam nantinya dan membantu rekan-rekan guru di sekolah untuk dapat membantu ataupun mereka melakukan perubahan Bu dalam pembelajaran sehari-hari Bu. Gitu Bu kira-kira. Oke, berarti Bapak ingin adanya perubahan ya di dalam proses pembelajaran yang dilakukan rekan guru-guru di sekolah ya. Betul Oke, Bu. baik. Jadi perubahannya ini seperti apa nih Pak? Jadi gini Bu, perubahannya ini saya berharap sih sebetulnya guru-guru atau rekan-rekan guru di sekolah itu sih Bu, mereka dapat melakukan pembelajaran yang bervariatif Bu, artinya dengan menggunakan teknologi kan gitu kan Bu. Terus di balik itu juga mereka bisa lebih menguatkan siswa lagi Bu dalam memerdekakan murid tersebut Bu. Dengan menggunakan misalnya contohnya menggunakan teknologi yang contohnya kita pakai Quizy kan Bu, seperti itu Bu.
Oke, berarti itu kondisi idealnya ya Pak ya. Jadi betul Bu. kalau kondisi sekarang nih Pak ya, kalau Mm-mm. kita skalahkan nih mulai dari 1 sampai 10 nih, kira-kira Mm-mm. pada posisi level berapa nih Pak proses pembelajaran yang dilakukan guru-guru pada saat Iya. ini? Adapun levelnya Bu, kalau saya lihat Mm-mm. proses pembelajarannya di sekolah itu Bu, Mm-mm. saya lihat di level 5 Bu. Kenapa di level 5? Karena melihat bahwasanya masih banyak nih guru-guru senior tadi Bu, Mm. yang tidak sanggup gitu Bu, seperti itu Bu. Oke, berarti eh, kondisi saat ini Iya, proses pembelajaran yang dilakukan oleh rekan guru-guru Bapak itu kalau Bapak boleh nilai nih ya itu berada mm-mm. di posisi level 5. Jadi Betul Bu. kira-kira kalau jika ada perubahan ini Pak, Bapak ingin berada di level berapa nih Pak? Iya. Kalau perubahannya sih Bu, yang mau Mm-mm. saya lihat itu palingan di level 8 lah Bu. Saya berharap untuk gimana melihat kenapa di level 8 Bu. Saya Mm-mm. melihat nih Bu, masih ada nih guru-gurunya Bu, guru-guru yang senior. Kenapa guru-guru senior masih ada? Karena memang takut saya memang mereka belum belum sanggup Bu, belum bisa untuk mampu ke situnya ke arah situ Bu. Oh, mengikuti Iya, mengikuti proses prosesnya tadi Bu. pembelajaran yang lebih variatif ya. Nah, Oke, betul baik. Bu. Berarti apa nih Pak ide atau rencana Bapak ke depan eh, untuk membuat ataupun membantu rekan-rekan guru-guru ini mengalami perubahan ini ya. Betul. Jadi pun yang saya lakukan Bu sih Bu, melakukan pendampingan Mm. ataupun melaksanakan mentoring kepada rekan-rekan guru di sekolah Bu. Itu mungkin kira-kira Bu. Oh, berarti Bapak akan melakukan pendampingan ya Betul Bu. kepada rekan-rekan guru. Oke, baik. Kira-kira ada nggak Pak strategi lain yang akan Bapak lakukan? Untuk strategi yang lainnya Bu, saya Mm-mm. sudah buat planning juga sebetulnya, yaitu melaksanakan ataupun menjumpai dulu Bu, menjumpai kepala sekolah ini Bu, untuk Mm-mm. melaksanakan dari kegiatan namanya kegiatan workshop atau pelatihan-pelatihan kepada guru-guru dalam melakukan pembelajaran yang bervariatif tadi Bu, seperti itu Bu. Oke, berarti Bapak akan berkonsultasi lah ini berarti ya Betul kepada Bu. kepala sekolah Mm, dalam kegiatan workshop. Oke, baik. betul, Berarti ada dua ini ya Pak ya betul Bu, ada dua. strategi yang akan Bapak lakukan. Yang Mm, pertama itu kegiatan pendampingan dan yang kedua itu Bapak akan melakukan kegiatan workshop dengan berkonsultasi dulu kepada kepala sekolah. Baik Pak. Nah, ini kira-kira nih Pak, mana yang lebih nyaman yang akan dilakukan kepada guru-guru gitu kan? Teringat ada dua nih strategi. Kira-kira dari dua strategi ini mana nih yang lebih nyaman, lebih mudah dilakukan kepada guru-guru? ya. Kalau saya sih Bu, dari Mm-mm. diri sendiri pun sebetulnya melihat agar lebih nyamannya itu yang di pendampingan atau mentoring Bu. Kenapa Mm-mm. seperti itu? Kalau saya masuk kepada strategi yang kedua tadi Bu, saya takutnya karena takutnya lebih banyak biaya di sini Bu keluar Bu. Jadi lebih fokus kepada pendampingan ataupun mentoring tadi Bu, seperti itu Bu. Oke, berarti Mm, Bapak lebih memilih lah ini bisa dibilang ya Pak kegiatan betul. pendampingan karena kalau misalnya kegiatan Mm, WhatsApp itu Bapak bilang tadi mungkin makan banyak waktu, ataupun biaya biaya gitu sebenarnya. ya. Oke, Betul. baik. Nah, kira-kira kapan nih Bapak akan melaksanakan kegiatan pendampingan ini Pak? Adapun waktunya Bu, rencana saya itu minggu depan sih Bu. Saya akan melaksanakan pendampingan atau mentoring tadi Bu. Oke, berarti Bapak akan melaksanakan kegiatan pendampingan ini minggu depan ya. Iya Bu. Kira-kira Bapak membutuhkan dukungan atau bantuan nih untuk pelaksanaan kegiatan ini? Iya, pastinya pastinya kalau apa sangat mendukung ya Bu ya. Jadi saya berharap sih Bu sebetulnya Bu pada rekan-rekan guru yang lebih bagus ilmunya di bidang itu tadi kan Bu, di media pembelajaran yang bervariatif ataupun mode-mode pembelajaran yang bervariatif tadi Bu. Mm-mm. Di sekolah saya ada namanya Pak Rahman dan Bu Susi, itu rencana saya untuk saya undang untuk Mm-mm. melakukan pelatihan ataupun monitoring tadi Bu. Seperti itu Bu. Oke, berarti Bapak akan berkolaborasi nih ya Betul sama Bu. Mm. rekan sejawat ya Iya, melakukan kegiatan pendampingan kepada guru-guru yang pastinya rekan sejawat ini sudah memiliki apa namanya memiliki ilmu yang lebih lah lebih. dibandingkan guru-guru yang lain. Betul Bu, Mereka betul Bu. sudah mengetahui lebih Mengetahui. mengetahui model, metode bahkan media pembelajaran yang
lebih variatif gitu ya, sudah dilakukan di kelas gitu. Iya. Oke, baik Pak, ini kita sudah berada di sesi terakhir ya Pak, bincang-bincang Betul, kita, iya. ya kan? Jadi saya berharap mudah-mudahan kegiatan mentoring Bapak atau kegiatan pendampingan nanti yang akan Bapak lakukan itu dapat berjalan dengan baik, dengan lancar gitu kan. Jadi saya doakan agar ada perubahan yang Bapak seperti yang Bapak harapkan kepada rekan guru-guru Bapak sehingga proses pembelajarannya nanti jadi lebih variatif. Oke. Baik, jadi Pak, sebelum kita tutup nih Pak ya, Iya, Bu. apa sih yang sudah Bapak dapatkan dari hasil bincang-bincang kita hari ini nih? Itu Bu, eh, yang saya dapatkan sangat luar biasa ya saya rasa Bu untuk hari ini. Tapi memang yang pertama saya lebih memahami ya kan Bu, memahami. Terus yang kedua mendapatkan solusi dari perubahan yang akan mau saya lakukan nantinya Bu. Terima kasih mungkin dari Ibu sudah memberikan solusi yang terbaik buat saya. Oke, baik Pak. Terima kasih kembali Pak. Oke, untuk selanjutnya Bapak boleh melakukan kegiatan selanjutnya ya kan. Iya, Nanti Bu. lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Siap, ya. Bu. Oke, terima kasih banyak atas waktunya Pak. Terima kasih Bu, saya pun ucapkan terima kasih juga ya Bu. Oke, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu, terima kasih ya Bu. Selamat siang Bu Is. Selamat siang Pak Manatar. Bagaimana Bu dengan hasil proses coaching yang telah Ibu lakukan? Alhamdulillah Pak, proses coaching yang saya lakukan tadi berjalan baik dan lancar Pak. Kemudian Bu, saya juga ingin bertanya, saat itu proses coaching, bagaimana indikator ketercapaian yang sudah dicapai Ibu? Oke, baik. Jadi selama coaching tadi ya Pak, saya sudah melakukannya dengan alur tirta ya Pak. Jadi di mana saya sudah menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana tindakan, dan tanggung jawab pada coaching. Dan kemudian saya juga sudah menggali ya Pak potensi diri coaching sehingga dia bisa menemukan ide ataupun solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Oke Bu Is, berdasarkan pengamatan yang saya lakukan, menurut Pak. saya itu Ibu sudah berhasil ya dalam melakukan coaching. Semuanya sudah berjalan sesuai dengan alur tirta, tetapi memang di sini saya juga mencatat bahwa itu ada beberapa hal yang juga harus saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama tentang percakapan sesuai alur tirta ya, di mana Ibu sudah menanyakan tujuan pada coaching, kemudian juga sudah mengidentifikasi permasalahannya, kemudian Ibu Is juga sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksinya apa yang harus dilakukan, dan juga di sini saya lihat Ibu juga sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab coaching dalam menemukan solusi atas permasalahannya. Jadi menurut saya sudah berjalan dengan baik Bu. Kemudian saya juga mendengar percakapan Ibu dengan coach Ibu juga berjalan dengan lancar, dengan nyaman. Saya melihat si coach itu pun merasa nyaman. Saya pun melihat kehadiran penuh Ibu ya. Di situ Ibu mencurahkan perhatian fokus kepada si coach. Kemudian juga Ibu mendengarkan aktif, mendengarkan semua permasalahan, mendengarkan cerita, di mana juga saya memperhatikan Ibu lebih banyak mendengar daripada bercerita. Jadi itu juga merupakan hal yang baik. Kemudian juga Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, ya, di mana sesuai dengan kata kunci yang dipaparkan, sehingga juga coach itu mudah menjawab pertanyaan yang Ibu sampaikan. Jadi menurut saya sudah luar biasa ya Bu. Kemudian juga mudah-mudahan nanti dengan proses coaching ini Ibu juga diberikan kemudahan, kemudian kesempatan untuk memperbanyak lagi proses coaching kepada guru maupun kepada siswa di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Iya, baik. Kemudian Bu, saya juga bisa bertanya lagi Bu. Ya, silakan Pak. Menurut Ibu itu apa kompetensi yang ingin Ibu kembangkan lagi berdasarkan hasil coaching ini?
Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan juga saya ingin mendalami alur tirta ini ya Pak. Saya lebih ingin mendalami alur tirta ini di dalam proses kegiatan coaching. Jadi salah satu yang akan saya kembangkan yaitu terutama bagaimana saya dapat mengajukan nih Pak pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Nah, dengan saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, saya dapat mengarahkan gitu coach agar dapat menemukan ide ataupun solusi dari permasalahannya sendiri gitu Pak. Jadi menurut saya ini Bu merupakan hal yang luar biasa ya. Jadi pun Ibu juga selalu saya perhatikan mengasah kemampuan untuk bisa melaksanakan coaching. Kemudian juga Bu, itu alur cerita memang sangat penting ya. Kita harus bisa menerapkan alur cerita itu di setiap proses coaching yang kita laksanakan. Jadi saya harap Ibu juga semangat ya dalam melaksanakan coaching-coaching Oke, kepada Pak. seluruh rekan sejawat ataupun siswa. Saya rasa cukup sekian ya Bu, terima kasih. Oke, terima kasih kembali Pak. Selamat siang ya Pak. Selamat siang.